طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Ikhwatul tulab al-mujahidun al-mujtahidun an-nasyituna fi sabili da'wah, hayyakumullah, azanallahu iyyakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini. Tentunya ini merupakan sebuah anugerah besar kita berada di taman ilmu, di antara taman-taman ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di atas muka bumi ini. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu quote statementnya beliau, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kelak pada hari kiamat mereka yang belum masuk ke dalam surganya Allah di dunia. Lantas para sahabatnya pun ada yang bertanya, apakah jannatul dunia itu ya Ibnu Taimiyah, ya Syekh al-Islam? Dijawab oleh beliau, itulah jannatul iman, surga yang penuh dengan keimanan. Dan saat ini kita berada di taman ilmu, di taman yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di markas-markas Darul Qur'anil Karim, yang mudah-mudahan kita merupakan bagian dari hamba-hamba Allah yang menikmati dan merasakan nikmatnya Islam dan iman dalam surga dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Dan tentunya kita berharap kelak pada hari kiamat kita pun dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannatul dunia, jannatul akhirah, yang insyaallah Allah akan berikan kepada para hambanya yang mereka telah memasuki jannatul iman di dunia ini insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'i tabi'in, serta generasi setelah mereka yang kita berada di saat ini yang merupakan bagian daripada mereka insyaallah taala, yang kita mengikuti manhaj tuntunan yang mereka para salafus saleh ajarkan kepada generasi berikutnya, yang kita berusaha untuk mengikuti mereka semua dalam fondasi yang kuat, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Syarifah sebagai al-urwah al-wuthqa, sebagai pegangan tali ikatan yang sangat kokoh yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah untuk terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir hayat kita dan memperoleh syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul tulab rahimani wa yarhamukumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali yaitu kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Ayyil Kabir allafahu Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah hafizahullah taala. Baik, insyaallah malam hari ini kita akan lanjut kembali di surah Al-Baqarah ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu untuk ke hidayatul ayat, ya. Hidayatul ayat pada ayat yang sebelumnya. Di sini min hidayatil ayat, dari ayat yang sebelumnya yaitu ayat ke berapa di sini? Ya. 8, 9, 10 ya, tentang orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik.
disebutkan di sini tentang petunjuk ayatnya, at-tahdhiru minal kadhib wan nifaq wal khada' wa anna aqibatal khada' ta'udu ala sahibiha kama anna sayyi'ah la yatawallad anha illa sayyi'atun mithluha. Jadi peringatan, ya, peringatan keras dari bahaya kebohongan atau kedustaan, kemunafikan, ya, wal khada', tipu muslihat, yang mana tipu muslihat ini dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafikun terhadap kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka tidak menipu daya, menipu muslihat, ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga kaum mukminin, kecuali mereka itu sejatinya hanyalah membohongi diri mereka sendiri. Nah, di sini peringatan keras bagi mereka yang berdusta, bagi mereka yang mendustakan, bagi mereka yang memiliki sifat orang-orang munafik dan juga tipu daya serta tipu muslihat, bahwasanya akhir ending dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada pelakunya, ya. Sebagaimana kejahatan itu tidak akan nantinya terwariskan kecuali, ya, kejahatan pula yang akan ia terima. Barang siapa yang menuai kebaikan, ya, barang siapa yang menanam kebaikan, dia pun juga akan, ya, menuai dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang menanam keburukan atau kejahatan, ya, dia pun juga halnya sama, akan menuai dari keburukan dan kejahatan yang ia tanam, ya. Man yazra' yahsud, ya, barang siapa yang menanam, dia akan menuai dari hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Mereka akan melihat balasan sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Baik. Sekarang kita masuk ke Al-Baqarah ayat 11 sampai ke 13. Coba dibaca kepada Syekhul Islam, ya. Ini Syekhul Islam fi Ma'had Khairil Ummah, ya. Yang belum mana? Fadhal antum baca. Kemarin sudah belum? Belum kan? Belum. Antum baca. Iqra. Yang mana? Ini nih ada wa idzanya. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yaqulun. Hasbuk, barakallahu fik. Mau nyambung lagi? Cukup ya sampai di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dan ketika dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Orang-orang munafikun. Apa yang dikatakan? La tufsidu fil ard. Janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi ada gembongnya orang-orang, ya, munafik pada saat, ya, di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang, ya, mengatakan iman, namun hatinya mengingkari akan keimanan itu sendiri. Ya, itu di bawah, ini termasuk orang kaya raya, ya. Ya, dia punya pamor, dia punya
kekuasaan, ya, dia punya pengaruh, dia di tengah masyarakat bangsa kufar Quraisy. Nah, ini di sini disebutkan, nanti ada di catatan kakinya. Di sana ada 300 ya, laki-laki, kemudian ada 170 perempuan. Jadi berapa totalnya? 300 tambah 170, jadi 470. 300 dari kalangan laki-laki dan 170 dari kalangan perempuan, ya. Sebagian mereka ada dari suku kabilah Aus, ya. Ada lagi dari kabilah Al-Khazraj, ya. Sebagian mereka lagi ada dari golongan orang-orang Yahudi. Nah ini ya, jadi ada dari kaum Ansor sebenarnya, Aus, Khazraj, kemudian dari kaum bangsa Yahudi, ya. Pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat, mereka membuat masjid yang disebut dengan Masjid Dhirar, ya. Masjid Dhirar itu ada di surah At-Taubah, kalau tidak salah di ayat 109 kalau tidak salah. Bisa dibuka untuk Qur'annya, ya. Bisa dibuka Qur'annya, coba At-Taubah ayat 109 kalau tidak salah, 109. Ya. Di sana ada Masjid Dhirar. Ya, Masjid Dhirar, ya. Safa hafratin min junufin har fanharu bih, dan seterusnya. Di sana kalau tidak salah, ya, insyaallah benar, di At-Taubah 109 tentang bahaya Masjid Dhirar. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka mendirikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini atas landasan iman dan takwa. Sedangkan mereka orang-orang munafikun, ya, mereka membangun masjid-masjid Allah hanya untuk tipu muslihat, untuk makar, membuat kerusakan dan kebencian kepada mereka Islam dan kaum muslimin, ya. Dan di akhir zaman ini banyak sekali masjid-masjid yang seperti itu dibuat hanya untuk melemahkan dan menghancurkan kaum muslimin, ya. Politik ditunggangi untuk apa? Kepentingan mereka dan untuk menghancurkan eksistensi dan identitas Islam dan kaum muslimin. Dan banyak hal yang terjadi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bahaya makarnya mereka. Jikapun terjadi kita masuk dalam makarnya mereka, mudah-mudahan Allah nantinya akan menjadi alaysa Allah biahkamil hakimin. Allah sebagai maha pengadil, sebagai maha, ya, untuk menghakimi, ya, dari segala apapun yang dilakukan oleh mereka kepada kita di dunia ini kelak pada hari kiamat, ya. Jadi la taqlaq, jangan kita bersedih hati, jangan kita, ya, bersedih hati, ya, gundah gulana dan seterusnya. Semuanya nanti akan ada masanya, akan ada saatnya Allah akan memberikan keadilan seadil-adilnya, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, di sini ketika dikatakan mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan, pengerusakan di atas muka bumi, itu ya, dengan cara apapun, termasuk, ya, mereka mengelabuhi kita dengan mendirikan masjid-masjid yang tujuannya untuk dirar, ya, untuk membuat kerusakan dan membahayakan Islam dan kaum muslimin, ya. Namun apa yang dikatakan oleh mereka? Qalu, mereka menjawab, membantah, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah kaum-kaum yang memperbaiki, tidak hanya memperbaiki Islam, ya, namun juga memperbaiki keadaan kaum muslimin, termasuk diri kami. Nah, ini lisan mereka tidak sebanding lurus dengan perbuatan nyatanya mereka. KTP mereka Muslim, Islam, namun kelakuan mereka adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Nih, kayak gini nih, ya. Innama nahnu muslihun. Ada toh, ini baru-baru ini yang viral, ya. Ada mau mendirikan di Tasikmalaya, daerah-daerah Jawa Barat, ya. Mereka ingin, maksudnya di sini kaum muslimin ingin mendirikan sebuah markas tahfidzul Quran, mendirikan sebuah yayasan, ya, bangunan itu yang berbau sunnah, ya, insya Allah sunnah. Namun mereka yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan mereka kita Ahlus Sunnah ini untuk mendirikan sebuah bangunan, ya, Ihya Sunnah,
Nah, mereka menentang itu. Mereka berdemo, ya, membuat spanduk begitu kan ya. Yang mirisnya lagi, mereka mengumandangkan suara azan. Nah, biasanya kalau suara azan kan buat sholat ya, ya enggak? Benar enggak? Di mana-mana kalau azan itu buat sholat ya, panggilan buat sholat. Ini enggak. Azan ya, dikumandangkan untuk apa? Untuk menolak pembangunan ya, sebuah markas ihya sunnah. Bisa dibayangkan ya. Mereka memobilisasi ya, masyarakat, memobilisasi jamaah dengan mengumandangkan azan, yang tujuannya dari azan itu adalah untuk menghancurkan kaum muslimin. Nih, terjadi di akhir zaman ini. Bisa dibayangkan ya. Tidak ada sejarahnya azan itu dipakai buat memobilisasi ya, massa untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tidak ada sejarahnya di akhir zaman, dan itu terjadi di Indonesia. Nah, iya enggak? Itu repotnya. Ada di Timur Tengah kayak gitu? Tidak ada. Kalau di Timur Tengah, kalaupun mau bertarung ya perang, ya perang-perang saja tanpa harus mengumandangkan suara azan. Suara azan adalah ciri khas untuk kita memanggil kaum muslimin guna mendirikan sholat berjamaah. Itu tujuannya. Nah, ini kok bisa-bisanya dipakai buat memobilisasi ya, masyarakat massa untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, menjegal dakwah, menjegal ya, tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bahaya. Wa yasudduna an sabilillah. Yang mereka, ciri-ciri orang munafik itu adalah ya, mereka mencegah kita dari berzikir kepada Allah dan untuk mendirikan fi sabilillah. Ya. Untuk apa? Meninggikan kalimat Allah, meninggikan jalan kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka mencegah itu. Nah, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami ini loh azan. Nah, gitu kan ya. Kami ini loh cinta NKRI harga mati misalnya kan ya. Bisa dibedah, ya enggak? Dadaku kan ya. Diisinya dibuka malah ngeletek, ya enggak? Ya. Apa pesan dari Kanjeng ini, Kiai Gontor ini? Mereka mengatakan, beliau mengatakan dalam podiumnya, ya, jangan ajari kami para santri, para kiai tentang NKRI harga mati. Jangan ajarkan kami para santri, para kiai yang sejatinya ini loh Pancasilais, kan begitu ya. Kami loh cinta Indonesia Raya. Nah, kami ini adalah para pejuang yang melindungi bangsa ini dari cengkeraman mereka orang-orang Belanda, cengkeraman mereka orang-orang komunis, orang-orang PKI yang tidak suka akan kehadiran Islam dan kaum muslim di negeri ini ya. Mereka ingin membangun sebuah negeri yang disebut dengan negeri komunis, yang tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi suara ngaji di markas-markas tahfidz Quran, di suara-suara TPQ, suara-suara di surau ya. Itu tidak ada lagi. Mereka ingin hanguskan kita semua. Nah, ini. Mereka menganggap bahwasanya mereka adalah cinta tanah air. Sejatinya mereka adalah membuat kerusakan di atas muka bumi. Ini. Mereka tidak sadar itu. Ngomong kayak gini mereka nggak sadar. Innama nahnu muslihun. Kami ini membuat pergerakan kebaikan di atas muka bumi. Kami ini kaum yang cinta kedamaian. Kami ini kaum Pancasilais. Kami ini kaum NKRI harga mati. Ah, itu bahasanya kan ya. Innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah, seakan-akan tidak. Sesungguhnya mereka adalah kaum mufsidun, kaum penghancur, kaum yang merusak ya. Yang merusak akidah, merusak keimanan, merusak ibadah, merusak muamalah, ya toh? Muamalah antar kita itu hancur. Kaum muslimin dihancurkan. Ya. Mana yang ormas tertentu dibenturkan. Ini adalah cara mereka yang tidak suka dengan Islam. Merusak muamalah. Ibadah dirusak pula ibadah. Ya. Dirusak ibadah. Generasi-generasi sekarang ini
dirusak supaya mereka senang ke gadget, ya, senang ke smartphone, begitu ya, sampai mereka lupa dengan agama mereka. Mereka tidak sholat dengan gadget yang mereka miliki, dengan game-game online yang mereka miliki, mereka lemah imannya, ya toh? Ya. Coba saudara sekalian, alhamdulillah antum di sini menjadi para pejuang Islam, tulabul ilm, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kita anggap, ya enggak? Sama anak juga. Ya. Tapi di luar sana banyak yang semisal kalian yang tidak sinau. Jangan tanya di boro-boro ditanya masalah sholat, pernah wudhu kagak, gitu kan ya? Apa itu wudhu? Wudhu nggak tahu wudhu dia. Tata cara wudhu bagaimana? Tata cara toharoh itu bagaimana? Tohur itu bagaimana? Tahu nggak mereka? Itu banyak mereka nggak tahu. Disuruh ngaji kayak kalian, mereka juga nggak paham, ya. Itu kebanyakan mereka hura-hura, mereka habiskan masa muda mereka, masa remaja mereka dengan sesuatu yang sia-sia. Akhirnya nanti tuanya mereka menyesal, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalafun adha'u shalah, yang mana nanti ada generasi setelah sepeninggal mereka, generasi yang melalaikan sholat, generasi yang meninggalkan sholat, yang tidak mau belajar, kalau tidak mau lagi itu belajar ngaji, belajar sholat, dan mendirikan sholat. Ya. Ada yang seperti itu, ada. Wattaba'us syahwat, yang mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ya toh, makanya ada kasus, masya Allah, antum lihat berita tiap hari itu tidak lagi masalah geng motor yang bacok sana sini. Dari mana? Ya macam-macam antum ini, SMA itu, SMP, SMA itu. Kayak motor gitu, nggak tahu ditebas siapapun orang yang ini, tebas sama dia. Ngapain kayak gitu kan ya? Kayak motor. Kasus pembunuhan, apalagi pembegalan, ya macam-macam usia antum kayak gini. Itu karena mereka tidak ada iman, tidak diajarkan sholat dan menjadi penerus generasi yang mendirikan sholat. Akhirnya dengan ajakan-ajakan, tawaran-tawaran duniawi yang itu hanya sifatnya hanya sementara, dikasih iming-iming duit begini-begini asalkan melakukan tindak kejahatan ini. Mereka berani akhirnya. Wattaba'us syahawat, ngikutin hawa nafsu mereka. Entar uangnya kemana? Kemana uangnya? Dipakai untuk hal-hal yang maksiat, untuk narkoba, untuk minum minuman keras, untuk berjudi, minum obat-obat pil ekstasi, nyabu dan semisal itu. Dipakai untuk hal-hal yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Habis lagi uangnya, dipakai lagi, dan begitu lagi tindak kejahatan dilakukan terus menerus. Fasaufa yalqauna ghayya, sampai mereka berada di titik mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Jadi gembong nantinya, dari gembong ini mereka ngajak lagi generasi-generasi berikutnya yang sama halnya seperti itu. Bayangkan. Nah, itu rantai kejahatan akan terus mengalir sebagai amal jariyah, keburukan. Nah, ini jangan sampai. Ini kalian bisa nantinya menjadi para pemuda ashabul kahfi yang rasionya mungkin sedikit dengan mereka orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, para pemuda-pemuda di luar sana yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. KTP mereka muslim, identitas mereka muslim, namun kelakuan mereka jauh daripada Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tidak sinau belajar tentang agama. Hidayah Allah tidak masuk ke dalam relung hati mereka. Nah, di sini ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang membuat kerusakan di akidah, kerusakan di tauhid, kerusakan di ibadah, dan juga kerusakan di muamalah. 3 aspek ini itu membahayakan. Sedangkan 3 aspek inilah pondasi Islam itu sendiri. Akidahnya sudah rusak, ibadahnya sudah rusak, muamalahnya sudah carut marut. Terus apalagi yang diharapkan dari pemuda seperti ini? Gimana cara maintenance-nya? Kalau elektronik sudah rusak, parah, error begitu kan ya, mungkin masih bisa diperbaiki toh? Masih bisa, ya enggak? Beli di Shopee, ya enggak?
cari perangkat pirantinya, jaringan tukang servis yang bagus, selesai sudah. Ya, 3 hari selesai itu. Yang kumat-kumat tadi, yang ini kamera nggak jalan, jadi, ya toh, bener nggak? Tapi kalau manusia yang sudah rusak, error akhlaknya, error akidahnya, error ibadahnya, error masalah muamalah interaksi sosialnya, gimana antum memperbaikinya? Bisa Ustaz? Jebloskan ke penjara suci. Mana pesantren? Penjara suci kan ya. Bukan berarti antum di sini juga bagian daripada mereka. Jadi statement pesantren itu dianggap buruk. Mana antum? Pesantren, oh ya, itu bengkel manusia. Dikiranya kita ini orang-orang rusak di pesantren gitu ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Enggak. Banyak orang-orang Masya Allah soleh, baik, yang mereka memperbaiki diri, mereka sekolah pesantren. Ada juga yang mereka tujuannya untuk memperbaiki diri, memang rusak untuk lingkungan di luar ya. Akhirnya dimasukkan pesantren supaya apa? Terjaga akhlaknya, terjaga aktivitasnya, terjaga muamalahnya, terjaga disiplin kesehariannya, kan begitu ya. Coba kalau sudah rusak di luar, ditambah lagi ya, barbar di luar dilepas begitu, malah rusak, tambah rusak dia. Nah ini, jadi pesantren ini adalah bagaimana tata cara aktivitas kita, mindset kita, aktivitas kita, semuanya diatur dalam sebuah disiplin kepesantrenan. Nah di sini, nah, kita dijadikan, dicetak menjadi generasi-generasi yang robbani, yang diharapkan, yang di awal mula dia memang agak sedikit error, ya, masa ke pesantren diharapkan bisa berubah nantinya, karena adalah sistem ruqyah diterapkan di sini. Dengan belajar kita membaca Al-Quran, terus kita berzikir, terus kita bersolawat, ya, belajar tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti kajian-kajian ilmu, itu nanti akan mencerahkan dan meruqyah diri seorang hamba Allah menjadi seorang yang insya Allah baik. Ya. Itu dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis hikmah Nabi Muhammad SAW, dengan izin Allah, Allah akan selamatkan hamba Allah ini. Yang semula itu mau jatuh ke dalam jurang, diselamatkan Allah ya, menjadi hamba Allah yang tentunya bahagia dunia dan insya Allah di akhirat. Nah, itu melalui media kepesantrenan. Jadi bukan berarti terus wah dari pesantren ini rusak. Itu stigma yang buruk tentunya ya. Nggak pantas pesantren ya, dibilang sebagai markas ya, bengkelnya orang-orang rusak misalnya. Wallahi. Nah ini sudah ada ya pada saat, nggak tahu kalau sekarang wallahu a'lam mungkin sudah aman ya. Tapi kalau untuk ustadz dulu, antum belajar di mana? Pesantren. Wah, ngapain di pesantren? Mau jadi apa antum katanya? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Anak jawab, anak mau jadi orang baik, jadi orang soleh. Selesai sudah. Nih, menjadi orang yang muslih, perbaikan di atas muka bumi. Udah, masalah rezeki nanti Allah yang ngatur ya. Banyak lulusan pesantren yang menjadi politikus, banyak lulusan pesantren yang menjadi ahli hukum, banyak orang pesantren menjadi para pengusaha kaya raya mereka ya. Ada yang bos travel, ada bos tambang ya. Bos tambang batu bara pesantren, bos tambang minyak pesantren ya. Bagus ya. Apalagi ya, ada yang jadi bupati juga dari pesantren. Kita doakan dari presiden nanti jadi presiden juga ya. Iya nggak? Jadi presiden, ini wakil presidennya ya pesantren kan. Tapi masalah ini kotori kan ya. Nah, itu jadi masalah kan. Nah, itu. Maka jadilah ya, santri yang punya harga diri. Ya, jangan sampai kita terombang-ambing dan akhirnya menjadi orang-orang munafik ini ya. Ala innahum humul mufsidun ya. Sesungguhnya mereka sejatinya adalah mereka orang-orang yang membuat kerusakan, kaum yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka itu tidak menyadari. Nah itu, tidak sadar mereka kalau mereka itu membuat kerusakan. Karena kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka sudah ada penyakit, benih-benih penyakit hati.
lama-lama itu akan menjadi akut, ditambah lagi penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditambah. Yang dengki medium 1, ya enggak? Dinaikkan lagi medium 2, naikkan lagi, nah begitu. Ini baru satu penyakit, ya enggak? Penyakit dengki. Apa? Hiqd namanya, ya. Ada lagi hasad, iri. Gitu kan ya. Ada lagi penyakit al-kibr. Apa? Kesombongan. Medium 1, medium 2. Ada lagi al-ujub, masih saudaranya al-kibr, merasa diri ini wah. Ya enggak? Jadi saya ini begini, yang lain semua salah, misalnya kan ya. Salah pokoknya. Jadi argumentasi yang dikemukakan orang lain salah di mata saya. Wah, itu ada kayak gitu. Ada. Gitu kan ya. Merasa ujub. Medium 1, medium 2, terus begitu kan ya. Berapa tuh? Udah 4 gitu kan ya. Belum apa lagi penyakit lainnya? Hasad, dengki, ujub, kibr, apa penyakitnya? Penyakit hati lainnya apa? Riya, sum'ah. Itu penyakit hati juga tuh. Pengen dilihat, pengen didengar, ya, pengen dipuji. Itu juga penyakit hati. Hati-hati. Apalagi amarah, emosi, dikit-dikit udah ada ini, senggol dikit, marah dia. Ada kayak gitu? Iya kan ya. Beling satan dia. Macam kencang-kencang dia kan ya. Padahal cuman gitu kan ya. Udah marah dia. Dikasih nasihat kebaikan, marah lagi dia. Gitu kan ya. Enaknya apa kayak gini orang gini, dibuang ke laut. Lah iya, saya nggak sedikit marah gitu ya. Dikasih nasihat marah, terus ngapain gitu kan ya. Nah itu, bicarakan baik-baik, marah pula gitu kan ya. Buang ke laut baru diam dia. Baik, walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak menyadari ya tentang kesalahan mereka. Sejatinya mereka itu berbuat kerusakan, namun mereka tidak sadar kalau mereka itu berbuat kerusakan. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Karena kelakuannya sudah ditutupi dengan kebiasaan hidupnya. Hatinya telah dikotori ya, dengan kelakuan-kelakuan kemaksiatan yang dilakukan. Akhirnya tadi seakan-akan dianggap baik olehnya, bahkan Al-Quran menentang itu. Tadi efeknya mereka mengumandangkan azan yang sejatinya buat mengajak orang ke masjid, mendirikan sholat, ini untuk memobilisasi, menghancurkan, menjegal dakwah Islam dan kaum muslimin. Ya, maka hati-hati ya. Jadi apa namanya, jangan nanti keluar dari khair rumah jadi gembong munafik misalnya. Na'udzubillah gitu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Dan dikatakan kepada mereka, nih, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, sebagaimana wajarnya manusia beriman kepada Allah. Ya. Ingat kibarus sahabah, mereka para sahabat senior, Abu Bakar As-Siddiq, ya, mereka sebelumnya adalah non muslim toh. Umar bin Khattab, mereka adalah penyembah berhala sebelumnya, kaum paganisme. Utsman bin Affan, namun ketika tercerahkan dengan hidayah Allah, mereka memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kalau Ali sudah di awal-awalnya, as-sabiqunal awwalun. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ya. Masih banyak lagi ya, di antara para sahabat min kibari sahabah. Mereka akhirnya memeluk Islam. Nah, diperintahkan oleh mereka, berimanlah kalian sebagaimana sewajarnya manusia yang mereka beriman kepada Allah. Apa jawaban mereka? Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Nah, jadi kibaru sahabah, ya enggak? Macam Abu Bakar Siddiq, macam Umar bin Khattab, itu dianggap sebagai as-safih, al-jahilun, orang yang bodoh, orang yang dungu, yang tidak mampu untuk mengurusi urusan pribadinya. Nah ini, dia as-safih itu adalah orang bodoh yang tidak mampu untuk mengurusi pribadinya, baik secara uang, finansial, waktu dan seterusnya. Itu namanya safih, jamaknya as-sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana mereka orang-orang yang bodoh itu beriman? Ngeci dia kan gitu kan ya. Padahal mereka yang
yang bodoh, dungu, ahmak, bahlul gitu ya. Apalagi bahasanya antum, pokoknya semua itu disematkan bin-bin itu kepada orang-orang munafikun tadi gitu kan ya. Bisa-bisanya mereka mencemooh ya kibarus sahabah ya, sekaliber Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab sebagai orang-orang yang safi, sufaha, orang-orang yang jahilun, yang bodoh. Kok bisa-bisanya begitu mereka ngomong gitu ya. Kira-kira ini provokator nggak? Provokasi ya. Mereka menghina para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yang mereka memeluk Islam dari generasi pertama dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan, ini orang munafik ini, apakah kami beriman sebagaimana mereka as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yang mereka beriman. Orang-orang bahlul itu, nah mereka ngomong kayak gitu. Kok biasanya orang-orang yang bodoh itu mereka beriman, kami tidak seperti mereka. Ini orang-orang munafikun. Sejatinya mereka membohongi diri mereka sendiri. Mereka lah yang bahlul, mereka lah yang sufaha, mereka lah yang bodoh. Bukan kibarus sahabah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka yang bodoh. Bukan. Yang bodoh lah orang-orang munafikun yang mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Mereka lah yang bodoh, orang-orang munafikun yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Tidaklah, sekali-kali sesungguhnya mereka orang-orang munafikun itulah yang betul-betul mereka adalah jahil, mereka yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui kalau diri mereka itu bodoh. Ada orang ya, orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Tapi ada juga orang yang bodoh, dia tahu, sadar kalau dirinya bodoh, ya toh. Nah, macam kita ini kan ya, tahu kan kita bodoh ya. Kita ini ya anggaplah awam gitu ya, bodoh masalah ilmu agama. Dan kita tahu toh kalau diri kita bodoh, dan terus kita ingin belajar, ingin memperbaiki diri kita, ingin mengislah diri kita, memperbaiki kondisi yang mungkin tadi belum sinau, belum belajar ya. Yuk latu-latu ya. Latu-latu jangan di masjid ya. Nah, kembali tadi ya. Kembali ke laptop ya. Nggak apa-apa, latu-latunya iklan sejenak ya. Ini ala innahum musufaha walakin la ya'lamun ya. Sesungguhnya mereka itulah yang bodoh tadi, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui itu. Jadi ada orang yang bodoh macam kita ini ya, kita bicara, kita ini awam bodoh, namun kita tahu standar kita yang bodoh, makanya kita belajar. Yang tidak paham nahwu, kita belajar nahwu. Yang tidak paham sorof, kita belajar sorof. Yang tidak paham tafsir, kita belajar tafsir. Yang tidak paham fikih, kita belajar fikih. Yang belum paham syarahnya hadis ya, dari hadis Nabi, kita belajar tentang syarah hadis Nabi SAW. Ilmu agama yang belum kita pahami, kita belajar pelan-pelan ya, barang-barang kita belajar. Tapi ada juga orang yang dia bodoh namun tidak paham kalau dirinya bodoh. Sok pintar dia, paham gitu kan ya. Apa jawabannya? Tadi apa ya? Gitu kan. Masih mending kayak gitu. Ini enggak, oh begini hadisnya, begini syarahnya, tapi salah gitu ya. Iya salah, loh dari mana antum belajar kayak gitu loh. Sedangkan di dalam syarahnya itu enggak ada yang seperti itu. Ya saya belajar, saya senau, dulu saya pesantren, bohong dia ya. Saya pernah di pesantren tapi tidak pernah mempelajari ilmu itu gitu loh. Paham nggak? Ya. Dulu saya pernah di pesantren tapi dikeluarkan ya, dikeluarkan dari pesantren ya karena nakal gitu ya, akhirnya dikeluarkan, tapi dia sok-sok gitu kan ya. Saya dulu pernah di pesantren. Iya, ya ini saya belajar ini, padahal nggak belajar gitu kan ya. Menafsirkan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya, begitu kan ya. Oh begini, itu dia nggak paham kalau dirinya bodoh. Ternyata yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan syarah penjelasan di dalam kitab Salafus Saleh. Kan rusak ada. Masih mending dia lupa. Oh iya, saya lupa misalnya kan ya. Ini enggak, dia sok komentar, bahasnya begini. Dan itu diikuti pula ya, dengan kaum yang semisal itu gitu ya. Apa? Kaum yang satu frekuensi dengannya. Ada
para pengikut yang kayak gitu. Nah, sama juga tadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong orang munafikun. Berarti bawahan-bawahannya, pengikut-pengikutnya juga sama toh, satu frekuensi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tadi ada dari suku Aus, ada dari suku Khazraj, ada dari orang-orang Yahudi. Berarti otak pemikiran mereka ini satu ideologi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak loh, 470. Bayangkan, ya. Ini orang-orang bisa membuat perubahan di Madinah. Ini orang-orang Madinah ini. Tambah satu orang, tambah Abdul bin Salulnya dari berapa? 471. Ya. Parah gak? Parah, gitu kan ya. Taib. Nah di sini lihat penjelasan dari kalimatnya. Al-fasadu fil ard al-kufr wartikabul ma'asi fiha. Ini kerusakan di atas muka bumi itu adalah kekufuran dan melakukan tindak pidana kemaksiatan di atas muka bumi. Apapun itu, termasuk sambu. Iya enggak? Sambu enggak ada habisnya. Ya. Apapun, pembunuhan, perkosaan, perzinahan, perjudian, ya, minum-minuman keras, ya, korupsi, manipulasi dan seterusnya. Ini semua ya, KKN dan ini bagian daripada kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, wartikabul ma'asi. Tindak kejahatan, kemaksiatan. Al-islah fil ard yakunu bil iman as-sahih wal amal as-salih wa tarkil syirk wal ma'asi. Nah ini ya. Jadi perbaikan di atas muka bumi itu apa? Hendaklah dilakukan dengan pondasi keimanan yang benar dan amal yang soleh, serta meninggalkan bentuk kesyirikan dan segala bentuk kemaksiatan. Ini itu pondasi iman yang benar, amalnya benar juga, serta meninggalkan bentuk kesyirikan, kemaksiatan dan kemunafikan. Itu ya, itu al-islah fil ardi. Kemudian la yash'urun, la yadruna wa la ya'lamun. Apa la yash'urun? Mereka tidak menyadari itu, ya. La yadrun, mereka tidak memahami itu, mereka juga tidak mampu untuk mengetahui itu. Tidak sadar itu pada intinya. Kemudian as-sufaha jamak dari safih, bermakna jahil, ya, ahmaq, ya, taib, jadi bodoh, ya. Khafiful aql, la yuhsinu at-tasarruf wa tadbir, ya. Jadi yang akalnya lemah, jadi Pentium berapa? Sekarang sudah sudah 9 ya, sudah 9 ya, masya Allah kan ya. Dulu anak masih i5 ya, i7 gitu kan, sekarang udah i9. Ada yang 11 belum ada? Sudah belum ya. Nanti ada i11 gitu kan ya. Kalau Pentium, anggaplah Pentium 1 gitu kan ya, gimana tuh ya enggak? Atau generasi Pentium 1 ngopi aja udah lama itu. Ngopi satu file itu bisa sampai berjam-jam ya enggak? Tapi kalau Pentium iCro 7 cepat dia ya enggak? Hadinya sekian ya, kapasitasnya cepat, seret 1 giga itu coba hitungan ya berapa detik saja begitu kan ya. Kalau Pentium 1 khafiful aql ya, lambat jalannya. Lama kan ya. Sudah komat, sudah antum buka puasa, sudah ini kan ya. Habis kan nyantai gitu. Masih belum. Masya Allah kan ya. Lelet dia ini ya. Ini namanya khafiful aql. Jadi lemah akalnya. La yuhsin at-tasarruf wa tadbir. Tidak mampu dia untuk memobilisasi ya, mengakomodir, mengkoordinasikan sebuah organisasi. Tidak mampu. Ya, tidak mampu. Nah, ini jangan sampai antum menjadi generasi yang seperti ini. Ya, Pentium masih mending ada Pentium 1 masih mending gitu kan ya. Daripada nggak ada Pentium, itu parah itu sudah. Ya. Masih mending antum Pentium 1, tapi jangan sampai lah ya. Nauzubillah. Apalagi lah Pentium antum ekor berapa lah pengen. Minimal ekor ya, 5 minimal lah ya. Kalau 3 udah nggak zamannya lagi sudah. Kan begitu. Jangan sampai tadi nggak ada Pentium sama sekali. Nah, sudah kalau nggak ada Pentium rusak sudah. Ini as-sufaha. Jadi kaum yang betul-betul bodoh. Taib. Sudah habis ya? Sudah lebih 10 menit ya. Oke. Baik.
Sebenarnya Allah untuk syarah dari makna ayatnya kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya, serta hidayatul ayat ya, dan petunjuk dari ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan menguatkan kita, mengistiqomahkan kita untuk terus belajar dan terus belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita, tak jemu-jemunya kita ya, untuk terus belajar mencari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hikmah ilmu itulah yang akan menjadi lentera pelita kita dalam meniti kehidupan di dunia ini. Ibarat ini jalan di dunia adalah gelap gulita, gelap gempita, maka dengan cahaya lampu tadi, penerangan tadi, kita mampu untuk berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya mau kemana? Mau ke Sojajar, tahu jalannya. Mau kemana? Ke Lesan Purok, tahu jalannya. Mau kemana? Ke Bamban, kan tahu jalannya, gitu kan ya. Ini kalau tidak ada lampu lenteranya, peteng gitu, gimana mau jalan antum? Nabrak sini, dinding tabrak, ini tabrak, pasti dihidupkan lagi, bengep semua, kan begitu kan. Nauzubillah, semua nauzubillah, ya enggak? Nah, makanya harus ada ilmu ya dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, dan mohon maaf terkuluan kami dalam menyampaikan. Kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridwan inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.